Hai anak-anak, selamat datang di channel Ayo Belajar. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS kelas 6, bab 4, Indonesia dan Masyarakat Dunia. Topik B, tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Anak-anak, pada topik sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai hubungan kerjasama antar negara. Lalu, apa peran yang digunakan Indonesia di tengah perkembangan kerjasama dunia tersebut? Wilayah Nusantara sudah terlibat dalam perkembangan kerjasama dunia sejak ribuan tahun yang lalu. Pada masa kerajaan, banyak catatan sejarah yang menyebutkan jika wilayah Nusantara sudah melakukan hubungan kerjasama di bidang perdagangan, politik, hingga budaya dan keagamaan dengan wilayah lain, seperti Tiongkok dan India. Keterlibatan Indonesia dalam pergaulan dunia terus berlanjut hingga masa kemerdekaan, melalui politik luar negeri bebas aktif. Indonesia ikut berpartisipasi dalam sistem ekonomi dan percatuan politik dunia. Sebagai negara yang beradab, Indonesia menjalin hubungan luar negeri dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan, saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, serta menolak menggunakan segala bentuk tindakan kekerasan. Salah satu peran Indonesia dalam kerjasama dunia, yaitu ikut mendirikan lembaga internasional sebagai sarana dalam mewujudkan kepentingan bersama. Lembaga tersebut bernama Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga berperan aktif di lembaga dunia bernama United Nations atau UN, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di antaranya dengan menjadi anggota Dewan Keamanan yang mengirimkan personel kepolisian dan militer dalam misi perdamaian ke negara-negara yang sedang berkonflik. ASEAN merupakan organisasi negara-negara di Asia Tenggara yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan, menjaga perdamaian, serta mengembangkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan organisasi negara-negara di dunia yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, menjadi pusat tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia, menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Dalam perkembangannya, seluruh negara di dunia saat ini sedang menghadapi permasalahan global yang perlu diantisipasi secara bersama-sama. Permasalahan global adalah permasalahan yang berlangsung di hampir seluruh dunia, seperti persoalan ekonomi, polusi, perubahan iklim, dan lain sebagainya.
dalam rangka menghadapi permasalahan global bersama-sama, seluruh negara anggota PBB pada tahun 2015 menyepakati tujuan bersama untuk dicapai di tahun 2030. Tujuan tersebut terangkum dalam 17 poin. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Berikut ke-17 poin sasaran pembangunan berkelanjutan tersebut. Menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, menjamin kehidupan sehat dan sejahtera, memberikan pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, menyediakan air bersih dan sanitasi layak, menyediakan energi bersih dan terjangkau, menyediakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, membangun industri, inovasi, dan infrastruktur, mengurangi kesenjangan, membangun kota dan pemukiman yang berkelanjutan, membudayakan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, menangani perubahan iklim, melestarikan ekosistem lautan, melestarikan ekosistem daratan, mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, membangun kemitraan untuk mencapai tujuan. Kerjasama antar negara. Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara lain agar kebutuhan rakyatnya terpenuhi serta menjalin persahabatan. Pada dasarnya, kerjasama itu harus saling menguntungkan. Negara-negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut harus saling menghargai. Kerjasama juga bisa terbagi-bagi berdasarkan jumlah maupun kawasan yang terlibat. Perhatikan gambar ini. Macam kerjasama antar negara. Kerjasama berdasarkan jumlah yang terlibat. Kerjasama bilateral. Kerjasama antara dua negara saja. Misalnya, Indonesia dan Malaysia bekerja sama di bidang kebudayaan. Kerjasama multilateral. Kerjasama yang melibatkan banyak negara. Misalnya, keanggotaan Indonesia dalam organisasi PBB. Jika dilihat dari kawasannya, jenis kerjasama terbagi menjadi kerjasama regional dan kerjasama internasional. Kerjasama regional adalah kerjasama negara-negara dalam satu kawasan atau negara-negara yang wilayahnya berdekatan. Misalnya, ASEAN yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Adapun kerjasama internasional adalah kerjasama antar negara yang tidak dibatasi wilayah dan mencakup seluruh dunia. Demikian anak-anak, pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.